Acara kedua ini adalah pembacaan secara singkat pendiri Yayasan Pendidikan Islam Raditya Subhan Tawarejo. Kepada Bapak Patriatus Ahmad Musafiri kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Dr. Andes Haji Abdul Hamid yang kami hormati, atas nama Syafiqul Bait dari keluarga Almarhumullah Kiai Haji Hasan Bisri, Bapak Insinyur Hanum Hasan, segenap Dewan Asatidah, senior-senior kami di Raditya Subhan, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Nurholis, termasuk orang-orang yang lebih dulu dari kami, panjenenganipun Bapak Subhati Abdillah MBDI, sahabat kami yang cukup lama juga Dr. Andes Haji Suwaji, ini termasuk senior kami di MTS pada masa lalu. Banyak syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di Makbaroh Desa Tawangrejo ini dalam rangka peringatan Haul Al-Maghfurah Kiai Haji Hasan Bisri dan mendoakan segenap tokoh para pendiri Raditya Subhan, baik yang di Makbaroh ini ataupun di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan masih sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak hanya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semuanya yang hadir, keluarga kita, ahli kita, generasi-generasi penerus perjuangan para pendahulu ini, termasuk dicatat sebagai Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat umumnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadiratullah, ya perlu kami sampaikan, biasanya secara rutin memang kita bacakan sejarah beliau, para pendiri, diantaranya yaitu Kiai Haji Hasan Bisri. Banyak tokoh-tokoh yang lain yang telah membidani lahirnya Madrasah Raditya Subhan. Memang kalau kita hitung-hitung dari sejarah berdirinya tempat pendidikan di Raditya Subhan sebagai cikal bakal tahun 37, berarti ini dihitung-hitung sekarang ini ya sudah herlah ke 87. Ini bisa kita kenang herlah ke 87 yang dulu menempati tanahnya Bapak Haji Muksin, simbahnya Pak Ma'ruf, bapaknya Pak Haji Baidowi. Kemudian khailnya Mbah Kiai Haji Hasan Bisri ini ke-54 Pak Hamim ya. Nah kita hitung-hitung karena dalam sejarahnya itu beliau wafat tahun 1970
di bulan Syawal, Kamis Pahing Pak ya, Kamis Pahing. Konon tidak sakit beliau itu. Ya. Kemudian bagaimanapun kita sebagai generasi ini yang hari ini, detik ini kita melanjutkan perjuangan beliau di Rondo Tusuban. Ya memang lokasi sebagai sentralnya ada di belakang masjid. Dan dilanjutkan para tokoh-tokoh yang tidak bisa kita lupakan. Kami masih ingat beliau Pak Hamid, Pak Nurholis, Pak Sukadi. Di antaranya adalah Mbah Syahid Maksum. Tapi masih dalam catatan sejarah ijazahnya MI Pak Dr. Andes Muhammad Iskandar Madura itu yang tanda tangan beliau simbah saya Mbah Kiai Haji Ridwan. Mbah Kiai Haji Ridwan itu yang menandatangani ijazahnya Pak Dr. Andes Muhammad Iskandar Madura. Kemudian dilanjutkan pada saat itu juga termasuk Pak Kiai Sarlan Haji Sarlan Maksum. Dan tokoh-tokoh di belakang yang mungkin saat itu ya generasi muda juga. Ada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Bahri, Bapak Kiai Haji Ahmad Isom, kakak beradik ini yang pejuang di madrasah. Bapaknya Abu Uswatun Hasanah, Mbah Kiai Haji Isom juga. Kemudian ada Pak Kiai Haji Sanusi, Mbah Masturi, Mas Guru Dunia saya, ya, Mbah Masturi. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan di kesempatan ini. Tapi kita sebagai generasi belakang ini malah dengan tulus ikhlas, bagaimanapun kisah-kisah perjuangan itu perlu ditanamkan pada generasi kita, teman-teman kita yang sekarang berkhidmah di Rondo Tusuban. Mohon maaf, mungkin hanya sekian persen yang tahu sejarah berdirinya Rondo Tusuban atau para tokoh-tokoh pendahulu. Sekian persennya mungkin belum tahu adanya, hanya sekedar adanya lembaga pendidikan Rondo Tusuban, kita mengabdi, kita mengajar. Oleh karena itulah mudah-mudahan dari kesinambungan ini kita tidak bosan-bosannya menginformasikan pada generasi berikutnya, sehingga kita tahu ternyata Rondo Tusuban tidak ujuk-ujuk. Bahkan nama Rondo Tusuban itu memang ide dari beliau Almarhumlah Kiai Haji Hasan Bisri. Memang beliau ini bisa berjuang, dia adalah pengusaha yang kadang-kadang melanglang buana sampai keluar daerah, ya, keluar daerah, mungkin juga dalam rangka untuk mencari dana ngurip-ngurip lembaga. Saya kadang-kadang masih ayah saya kalau bercerita itu, karena diantaranya kakaknya Pak Insinyur Hamid Hasan ini, ada namanya Pak Hamid Hasan di Surabaya. Itu waktu dunia bapak saya Kiai Sofani itu ya juga mengajar beliau, termasuk Pak Haji Iskandar itu juga, Pak Haji Iskandar itu sentralnya dunia. Dan memang dunia pada masa itu betul-betul menghasilkan produk, termasuk sampai sekarang yang masih sugeng itu Bapak Kiai Haji Aksin Ilyas. Ini beliau adalah katakanlah pelaku sejarah yang suatu ketika bisa kita cari informasi. Ada yang di utara sana yaitu Pak Kiai Haji Ali Ahmadi. Nah, ini yang
usianya sudah 90-an lebih, mungkin barangkali lebih tua dari Pak Kiai Haji Ahsan Ilyas. Pada beliau Pak Haji Ahsan Ilyas sudah tua begitu ya. Oleh karena itulah Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ayo kita menyampaikan ilmu-ilmu panjenengan dengan tulus ikhlas di Rodotul Subhan ini, dengan ya tujuan untuk menciptakan generasi. Bagaimanapun kita satu ketika regenerasi ini, dan adik-adik juga perlu dipahami kegiatan-kegiatan semacam inilah untuk menanamkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh melupakan cita-cita para pendahulu kita, memegang betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang amalnya diantara ya kita ziarah di Makbarah ini. Banyak lembaga-lembaga lain yang mau nguri-nguri para pendahulunya, insya Allah akan berkelanjut dengan baik. Jangan melupakan sejarah, jangan memotong sejarah, jangan memanipulasi sejarah. Bagaimana sejarah ini adalah sengkuyungnya para pendahulu. Bagi Haji Syahid Maksum, bagi Haji Misbah dan tokoh-tokoh yang lain, bahkan pada masa itu perangkat desa Tawangrejo sengkuyung nyatu ngurip-ngurip madrasah. Bahkan pada masa dulu sumbernya diantaranya adalah para siswa itu setiap akhir tahun bawa gabah, Pak Khalil nggih, bawa gabah. Ini betul-betul sangat menang sekali. Boleh sekarang ganti uang Pak, enggak apa-apa. Tapi itu diantaranya rintisannya. Yang sering nimbang itu diantaranya ndangkle itu Pak Tarman, almarhum Pak Tarman, simbahnya Fani ini. Dan begitu juga tokoh-tokoh yang lain yang kita ingat tidak karena pamrih gaji, tidak pamrih uang, dia betul-betul tulus ikhlas. Bahkan perlu rembukan nong ngisor wit pring dadi keputusan, ya Pak Padi ya. Dadi keputusan. Ikhlasnya seperti itulah. Ikhlasnya seperti itulah pada beliau. Ya mudah-mudahan kita yang berkhidmah di Rodotul Subhan ini, ayo menarik garis ketulusan hati para beliau-beliau pendahulu ini. Ya, almarhumlah Mbah Kiai Haji Ahmad Bakri yang betul gigihnya sehingga berdirinya, sehingga berkelanjutannya, yang pada masa itu ya mungkin masih kadang-kadang masih satu direktur. Jadi Rodotul Subhan ini beliau almarhumlah Kiai Haji Ahmad Bakri, Kiai Haji Ahmad Isom, kemudian dilanjutkan pada generasi termasuk yang di Pati itu Pak Dr. Andes Dr. Haji Ahmad Khairon. Juga saya ingat masih sekretaris Pak Sulhan, juga Pak Sulhan sarjana hukum, suaminya Bu Simon Faati. Ini juga para orang-orang yang giat untuk kepengurusan di Rodotul Subhan. Kita tidak bisa melupakan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Handik Hasan, kakaknya Pak Insinyur Hamim Hasan, sekretaris umum ya pada masa tahun katakanlah 87-an. Ya, beliau ini juga gigih sampai akhir hayatnya berjuang di madrasah. Termasuk saya masih ingat hari Kamis saya itu masih jagong sama Pak Handik Hasan mendirikan pagar kayu di depan gedung Aliyah itu. Hari Sabtunya beliaunya kapundut. Ya di saat jagong itu ya berpikir kaitannya dengan Rodotul Subhan ke depan, kaitannya dengan bagaimana mengembangkan Rodotul Subhan. Oh, pikirannya itu ya membicarakan Rodotul Subhan karena gedung yang ditempati Aliyah itu baru jadi. Ya mungkin dilanjutkan pada lantai 2. Kemudian para pendahulu ini termasuk keluarga Mbah Hasan Bisri juga banyak aset tanah termasuk di belakang masjid. Mbah Buyut Siti juga Pak Hamim nggih. Mbah Buyut Siti ibunya Mbah Kiai Haji Hasan Bisri, Mbah Siti istri dari Mbah Ilyas, Mbah Buyut Ilyas punya aset itu.
Mbah Syahid Maksum juga punya aset tanah di situ. Dikembangkan berkelanjutan, Bapak Dokter Khazin Hasan mengembangkan di belakang MI, kemudian sebelahnya lagi ditempati Rusunawa itu RA. Ini adalah pengembangan para pengurus di akhir-akhir ini. Dan kami juga yang ditempati Aliyah ini juga bagaimanapun aset dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasan Bisri. Menyatu dan satu dengan ketulusan, dengan bermodalkan ilmu, bermodalkan keikhlasan, dengan bermodalkan bondo, harta. Marilah kita yang berpijak di Rodo Suban ini, kita lanjutkan para pendahulu kita. Mudah-mudahan para pendahulu kita amal pengabdiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan semua kekhilafan tingkat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya generasi ini besok dikumpulkan lagi di surganya Allah bersama-sama beliau-beliau pendahulu dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang kami sampaikan, semacam gambaran sejarah singkat untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan pada diri kita dan generasi-generasi pelanjut ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dimudahkan oleh Allah dalam mengemban tugas dan amanah ini. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.